والسلام والدعاء على المولى والدلالة على الخير والدعاء والذلة والمرض والتوبة والثواب سبحانه وتعالى. اللهم باركنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبي وأنت المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأغننا بك وجننا بالعافية يا أرحم الراحمين. وارزقنا علما ووسعنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقنا واجعلنا مقبولا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يتصل النوايا حسنا في أهل كريم بلا زوال يا رب يا بلا مثال فلك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل الخير ولا تجعلنا من أهل السوء إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ومراعاة حروفها. Melanjutkan daripada syarat-syarat Fatihah. Kemarin telah disebutkan bahwasanya syarat Fatihah itu ada 10. Yang pertama adalah tertib berurutan. Jadi mulai dari Bismillah sampai walau qalil kita tahu. Lalu yang kedua syaratnya adalah wal muwalla, berkesinambungan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Tidak ada pemisah, tidak ada jeda antara satu dengan antara ayat satu dengan ayat yang selanjutnya, kecuali bila mana pemisahnya itu dikarenakan sesuatu yang memang disunahkan, seperti halnya contohnya ketika orang itu sholat berjamaah. Jika dia sholat berjamaah, si imam sedang membaca Fatihah. Di tengah-tengah Fatihah si imam, lalu kemudian makmum pun ikut untuk membaca suratul Fatihah. Imam pas memulai, si makmum baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika imam walau dhalin, maka disunahkan bagi kita makmum untuk mengucapkan amin. Nah, pas kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena terdengar suara imam itu walau dhalin, maka kita serta membaca amin. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai pemisah. Ya, meskipun kita selesai membaca amin, dan kemudian kita teruskan dengan ayat yang selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena sunahkan ambulan membaca amin, dan ikuti imam amin. Setelah langsung dengan melanjutkan tanpa harus mengulang lagi. Kecuali kalau pemisahnya itu sesuatu hal yang memang tidak dianjurkan pada kerja bersih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Haji terus Alhamdulillah serta, nah itu bisa memutus kadang-kadang zikir maupun bacaan Al-Quran yang sekiranya memang situ bukan tempatnya, itu bisa menjadi pemisah, tidak lagi jadi mualah. Berbeda kalau seandainya itu hal yang memang dianjurkan. Lalu kemudian syarat yang kedua daripada pembacaan suratul Fatihah adalah qira'atu hurufiha, memperhatikan huruf-huruf Fatihah. Maknanya adalah an-nasalisa, bahwasanya yang ketiga syurutul Fatihati, daripada syarat syahnu Fatihah, ri'ayatul hurufiha, menjaga huruf-huruf Fatihah. Walau asqata minha harfan, kalau seandainya orang yang salat itu menggugurkan salah sikap daripada huruf yang ada di suratul Fatihah, walau hamzah qat'i, meskipun itu hanya hamzah qadha, ka hamzati an'amta, seperti halnya
Hamzahnya lafaz an'amta. Nanti matanya apa? Allazina an'amta. Nah, disebutkan hamzahnya. Allazina an'amta. Menggugurkan sikok huruf dari surat Al-Fatihah. Wajib i'adatul kalimah. Maka yang wajib hanya mengulang kalimat allati huwa minha wa ma ba'daha, yang mana kalimat tersebut bagian dari Fatihah, wa ma ba'daha, dan kalimat yang setelahnya. Misalkan iya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta, bukan sudah membubuhkan hamzah, maka cukup mengulangnya kembali tanpa harus mengulangi dari awal. Jadi allazina an'amta, jadi diperjelas lagi hamzah. Malam yakul faslun, selama memang pemisahnya itu tidak lama. Au yarka, dan sebelum dia melakukan rukun. Wa illa, namun bila mana tidak segera diperbaiki bacaannya, maka sholat dulu, maka sholatnya menjadi batal. Diterangkan di dalam kitab Ghayatul Munah, dari kitab Ghayatul Munah, di sini dijelaskan pasal isu qira'atul hurufiha. Ghayatul Munah ini termasuk salah satu syarat dari kitab Safinatun Najah. Di sini dijelaskan bahwa huruf Fatihah mengatur wahidun wa arba'una harfan. Jumlah huruf yang ada di surat Al-Fatihah itu ada 141 huruf. Wazalika min ghairi tasydida fiha, dengan tanpa tasydid. Wa bi qiraati maliki fil alifi, dan dengan membaca lafaz maliki menggunakan alif, maliki yaumiddin. Adapun semua huruf Fatihah itu berjumlah secara lengkap, yaitu berjumlah 147. Itu kalau seandainya dia tanpa tasydid. Jadi semua huruf itu berjumlah 147. Tapi kalau dengan tasydid, tasydid hurufnya berjumlah 141 huruf. Nah, di situ dikatakan bahasanya wayat ibu qira'atu dengan hurufnya, memperhatikan semua hurufnya dan sampai salah sikap ketinggalan. Kalau harfan, kalau seandainya meninggalkan satu huruf saja, ka'an qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti halnya seorang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana di situ tanpa menggunakan tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka, harusnya kan iyyaka. Nah, kalau kurang membacanya dengan tanpa tasydid, berarti mengurangi huruf. Kama yaf'alul kasir min awam, yang mana kebanyakan hal tersebut dilakukan oleh orang-orang awam. Au asqata hamzatin an-amta, atau misalnya tadi menghilangkan hamzah dalam an-amta, adalah allazina amta, sudah berubah satu huruf. Au adalah harfan fi mahal akhar, atau mengganti huruf, mengganti si huruf dengan huruf yang lain. Kan qala fi kalimatil lazina bizal allazina bizai al-tarjamah. Jadi lafaz allazina dibaca dengan allazina, dibaca dengan zai. Atau lafaz alhamdu dibaca alhamdu, dibaca dengan hak besar, menggantikan hak kecil diganti dengan hak besar. Kalau alhamdu artinya segala puji bagi Allah.
Tapi kalau diganti hak besar, alhamdulillah kematian untuk Allah itu bahaya. Ya. Jadi harus pas makhluk hurufnya harus pas, jangan sampai salah simpul huruf itu salah menentukan. Seperti halnya walau qoli diganti walau qoli. Al-mustaqim diganti al-mustaqim. Ini berubah jadi nun. Terus nasta'in jadi nasta'in, ma'esa nasta'in. Sekarang nasta'in. Pusing. Bila mana imta'ammada wa alima, seandainya hal tersebut dilakukan menggantikan huruf atau menggugurkan si huruf daripada surat Al-Fatihah, bila mana itu dilakukan dengan sengaja dan tahu bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan, wa illa fa'ira'atuhu litika kalimah, batal sholat. Tapi kalau tidak tahu, cuma bacaan moga yang batal. Kalau seandainya tahu salah, maksudnya bacanya salah, tetap dilakukan, maka batal sholat. Tapi kalau tidak tahu dan tidak sengaja, yang batal cuma bacaan yang salah itu, cukup diulang. Tapi kalau tahu dan sengaja, maka batal sholat. Kalau seandainya dari tanpa sengaja dan tidak tahu, maka cukup memperbaiki bacaan yang salah tadi. Cukup memperbaiki bacaan yang salah tadi sebelum dia rukuk. Dan jangan ada pemisah jeda antara yang salah dengan memperbaiki. Kalau ada pemisah antara salah dengan memperbaiki, maka harus mulai dari awal. Adapun huruf yang bertasydid, contoh baca iya karena buduri iya kan, dibaca iya kan tanpa tasydid. Bila dilakukan dengan sengaja, di sini dijelaskan wa amma idza syaddada mukhaffafan. Kalau seandainya seseorang itu membaca huruf yang bertasydid dengan tanpa tasydid, wala taqulu sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Illa in ghayyara, kecuali bila membaca dengan tasydid ini bisa merubah maknanya. Kalau sampai merubah maknanya, fala tasihu qira'atuhu mutlaqan, maka tidak sah bacaannya secara mutlak. Maksudnya kok nanti sengaja tidak disengaja, maka bacaannya tidak sah. Itu kalau seandainya ia membaca surat Al-Fatihah atau ia karena berdua ia karena selain, itu kan kalau seandainya tidak tasydid itu bisa merubah makna. Baik dia tahu maupun tidak tahu, maka bacaannya itu bisa tidak sah. Wa salatuhu in alima wa ta'ammada, dan mana ia bukan tanpa tahu, baik dia tahu ataupun tidak tahu, maka tidak sah. Tapi kalau masih nekat juga, atau bahwasanya iya karena wa iya karena nasta'in, dibaca iya karena wa iya karena nasta'in tanpa tasydid, padahal dia tahu dan paham artinya, maka dia menjadi dapat iya dengan tanpa tasydid dan gaush syams, hanya kepada musibah matahari aku
kalau tidak ditasdid. Kok dia tahu nekat masih dibacanya juga tanpa tasdid, maka dia dihukum. Dia harus benar-benar harus. Lalu kemudian setelah memperhatikan huruf-hurufnya, maka di sini juga dijelaskan syarat yang keempat, wa mura'atu tasdidatiha. Juga wajib memperhatikan tasdid-tasdidnya Fatihah. An-Rabi'ah min syurutil Fatihah, bahwasanya syarat-syaratnya Fatihah ayyura'iya al-musalliyah tasdidatiha. Orang yang sholat itu harus memperhatikan tasdid suratul Fatihah. Bi alla yukhaffifa, sekiranya dia tidak meringankan bacaan huruf yang ditasdid. Dalam arti bacaannya ditasdid, bacaannya ditasdid, jangan sampai dibacanya dengan tanpa tasdid. Fa'id khaffafahu, kalau seandainya bacaannya tasdid tadi dibacanya dengan tanpa tasdid, baholat qira'atuhu bi al-kalimah, maka batal bacaan Fatihah pada kalimat yang dia baca tanpa tasdid tadi. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca tanpa tasdid, maka harus diulang sampai amma law syaddada mukhaffafan. Adapun kalau seandainya huruf yang bertasdid tadi dibaca dengan tanpa tasdid, fala taqulu sila salat, maka salatnya tidak batal, wala qira'atuhu, dan bacaan juga tidak batal, illa in ghayyara ma'na, kecuali bila mana hal tersebut bisa merubah daripada maknanya. Batal dulu qira'atuhu mutlaqan, seperti yang sudah terjadi lapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena lapan iyyaka kalau dibaca tanpa tasdid itu bisa merubah makna. Nah, kalau macam itu yang batal apa bacaan? Ya, harus juga dipakai. Wa salatuhu in alima wa ta'ammuda. Namun bila mana sudah tahu dan paham makna daripada lafaz iyyaka yang ditambah tasdid tadi, masih sengaja dia lakukan, batal sholat plus jadi kufur. Tak tahu makna itu tahu syamsi, masih juga dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka, maksudnya iyyaka na'budu. Ya zubi salah dalam membaca suatu. Lalu kemudian syarat yang selanjutnya wa alla yaskunna sakatan tawilah, dan tidak diperbolehkan diam yang lama dan tidak pula diperbolehkan diam yang sebentar. Di antara ayat-ayatnya Fatihah. Yaksibu biha qat'al qira'ah, yang mana diamnya tadi dengan tujuan memutus bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, diam jadi tadi dengan niat memutus bacaan. Kalau seandainya demikian, maka bisa membatalkan sholat. Al-asakatu at-tawilah, adapun makna diam yang lama, mazadat ala sakatin tanab pusing, yaitu jeda yang melebihi daripada diam karena mengambil nafas.
Bismillahirrahmanirrahim. Nafas dulu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Diam kamu. Nah, namunnya ini lebih dari mengambil nafas, itu dinamakan sakta qauliyah. Wal qasirah, adapun diam yang sebentar itu adalah aksuha, sebalik daripada diam yang lama. Diam sebentar, tapi diamnya ini tadi karena memutus bacaan, nah, itu bisa membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diam sebentar, tapi niatnya tak memutus bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bisa membatalkan. Al-ma'na, maknanya an-nufamisa, bahwasanya yang kelima min syurutul fatihah, daripada syarat fatihah ala yasbuta al-musalli asna'aha sukutan tawilan mutlaqan. Orang yang sholat tidak boleh di tengah-tengah dia membaca fatihah diam yang lama secara mutlak, baik diamnya itu tadi karena untuk mengambil nafas atau karena bukan mengambil nafas, baik diamnya tadi karena niat memutus bacaan maupun tanpa niat memutus bacaan, nanti diam tengah lama tadi itu melebihi dari batas mengambil nafas. Aina wa bihi qad al-qira'ah amla, niatnya tadi tanpa memutus bacaan atau tidak, wala qasirat, dan juga tidak diperbolehkan diam yang sebentar yaksitu bihi qad al-qira'ah, meski walaupun diam yang sebentar tadi niatnya hanya untuk memutus bacaan. Diam yang panjang bukan karena memutus bacaan atau niatnya karena memutus bacaan, itu bisa mengatakan salat. Nah, itu juga diam yang sebentar, meski tapi kalau niatnya memutus bacaan maka dia membatalkan. Jadi kalau diam sebentar tadi tidak artinya untuk memutuskan bacaan, dalam arti karena mengambil nafas, nah tetap sah. Mamahalu malukira fi tawil ikana amdan li ghairi muslim fa ikana sahwan aw tadabburi ayatin aw liya'i lam yakun. Namun di sini dikatakan apa yang telah disebutkan tadi di dalam diam yang lama, in kana amdan li ghairi muslim, bila mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa uzur, itu bisa membatalkan salat. Diamnya tadi bukan karena uzur yang lamanya tadi, dan memang dilakukan karena sengaja. Namun bila mana fa'idana sahwa, kalau seandainya lupa, aulitazat kuri ayatin, atau diamnya itu karena untuk mengingat ayat yang terlupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Diam. Aku langsung. Diamnya tadi karena mengingat ayat, auliniyain, atau dikarenakan sulit berbicara. Jadi contohnya baca uang yang gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu berarti uzur lam yang tidak menafsir. Namun bila mana diam yang panjang mereka ini dikarenakan sengaja dan tanpa uzur, maka bisa mengatakan karena Fatihah rukun daripada wa qira'atu kulli ayati, dan membaca semua ayat-ayatnya. Wa minha al-basmalah, dan termasuk daripada ayatul Fatihah adalah bismillah. Mazhab Imam Syafi'i, bismillah itu termasuk daripada ayat Fatihah, dan juga termasuk ayat dari setiap surat yang ada di Al-Quran, kecuali surat apa? Yang tanpa bismillah. Surat Taubah. Okay.
Jadi membaca semua ayat-ayat Fatihah wa minha al-basmalah, termasuk diantaranya adalah bismillah. Al-ma'na maknanya an-asadi min syurutul Fatihah, bahwasanya syarat yang keenam daripada syarat-syarat Fatihah ayat ro'a al-musalliyah jami ayatnya. Orang yang sholat wajib membaca semua ayat-ayat di dalam suratul Fatihah. Alat minha yang termasuk di antaranya yaitu bismillah. Ai min kulli suratin, dan juga bismillah pada setiap surat yang siwa baroah selain daripada surat At-Taubah. Ya. Adanya po amma baroah. Adapun surat At-Taubah fatahrumu awwalaha wa tukrahu asna'aha inda Ibnu Hajar. Membaca bismillah di dalam surat At-Taubah di awal surat At-Taubah itu membaca bismillah, dan itu dihukumi haram. Adapun membaca bismillah di tengah-tengah surat At-Taubah ya, inda Ibnu Hajar itu hukumnya makruh. Ulangi ya, menurut Imam Ibnu Hajar membaca bismillah di awal surat Taubah hukumnya haram. Membaca bismillah di tengah-tengah surat At-Taubah hukumnya makruh. Wa tukrahu awwalaha wa tusanu asna'aha inda Rabi. Adapun menurut pendapatnya Imam Rabi, makruh membaca bismillah di awal surat At-Taubah, dan sunnah membaca bismillah di tengah-tengah surat At-Taubah. Ini menurut pandangan Imam. Kalau Ibnu Hajar baca mana? Di awal di tengah makruh. Kalau Imam Rabi di awal makruh, di tengah sunnah. Itu menurut pandangan Imam Rabi. Wa tundabu asna'a ghairiha minas suwari ittifaq. Menurut kesepakatan ulama, membaca bismillah di tengah-tengah surat selain daripada surat At-Taubah itu hukumnya sunnah, selain daripada surat At-Taubah, menurut kesepakatan ulama. Kalau ittifaq ini berarti kesepakatan ulama. Walahu ba'asya. Maksudnya bahwa pendapat ini telah dikemukakan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang disusun oleh Sayyid Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Fakih Rahim. Wa fi Bughyatil Mustarsyidin qalahu Aisyah. Sementara di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin mana suhu mas'alatu bi mas'alatu. Di sini ada masalah tentang perselisihan ulama. Ikhtilafal ulama bisamil basmalah liman qara'a bi min asna'is surah. Kalau menurut kitab yang disusun oleh
Sayyid Abdullah bin Usaid bin Abdullah bin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bughyatul Mustasyidin ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bisunnil bismillah, di dalam kesunahan membaca bismillah. Iman bagi orang qiraah yang membaca bismillah min asna'isra, membaca bismillah di tengah-tengah surah. Wa amila salafina wa man adraknahu minal fuqaha. Jadi ada perselisihan di kalangan ulama tentang membaca bismillah bagi orang yang membaca bismillah di tengah-tengah surat. Kalau di awal surat itu kan hukumnya sunnah, atau baca bismillah di tengah-tengah surat. Di sini ada perselisihan pendapat ulama. Wa amalu salafina wa man adrakahu minal fuqaha. Adapun ulama salaf kita, waman adraknahu minal fuqaha, dan ulama-ulama yang kami jumpai, ulama-ulama fikih yang kami jumpai, la yubasmiluna illa awal surat Baqarah, tidak membaca bismillah di tengah-tengah surah. Ini menurut ulama salaf dan ulama-ulama fikih yang kami jumpai. Kalau menurut keterangan dari kitab Bughyatul Mustasyidin itu cukup ma'udzubillah itu kalau di tengah-tengah surat. Tapi kalau di awal surat memang dianjurkan untuk baca bismillah. Wa huwa al-awfa, bahkan ini pendapat yang paling disepakati. Kalau selama ini kan kita jangan, biasanya di tengah-tengah surat masih tetap baca bismillah. Tapi ini kan khilafiyah di kalangan ulama. Lalu kemudian wa'ada billahi al-mukhilli bil ma'na, tidak adanya cacat di dalam bacaan Fatihah, maksudnya kekeliruan di dalam melafalkan lafaz-lafaz yang ada di suratul Fatihah. Al-ma'na itu an-nasiyah, bahasanya betul di suratul Fatihah daripada syarat-syarat Fatihah, Allah yalhana fiha al-basar yalhana bighairi ma'na. Orang yang sholat jangan sampai cacat, jangan sampai keliru atau salah di dalam membaca ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah dengan kekeliruan yang dapat merubah makna. Al-yubtiluhu, dan bisa membatalkan makna daripada ayat tersebut bila mana dibaca salah. Wal awalu, dan golongan awal seperti ada qadha minta au tasriha min an'am, semisal mendhamah tak atau mengkasrah tak lafaz an'amta dibaca an'amti atau an'amta dibaca an'am. Maknanya apa? Alladzina an'amta, itu kan yang benar, yaitu orang-orang yang telah memberi nikmat. Nah di sini berarti mukhatab, ya. Kau yang diajak bicara di sini berarti siapa? Allah. Kau Allah.
Allah. Kalau seandainya an'amtu allazina orang-orang an'amtu yang aku beri nikmat. Nah, ini bisa berubah mana. Nanti maknanya bukan engkau lagi tapi aku. Kalau seandainya an'amti itu juga bisa berubah mana. Engkau perempuan yang telah memberikan nikmat. Yang harus yang benar adalah an'am. Wasani. Ada contoh yang kedua, ka'ibdalil mim asaniya minal mustaqim huna, seperti mengganti huruf mim yang kedua dari lafaz al mustaqim, ya, ini yang terakhir diganti apa? Huna, gantinya dengan huruf nun. Bi ayatullah mustaqim. Jadi jangan sampai salah atau keliru di dalam membaca ayat-ayat, baik itu menggantikan huruf ataupun mengganti harokat, itu bisa menyebabkan kerusakan makna. Wa antakunya halatal qiyamit fil fardhi, dan adanya bacaan surah Al-Fatihah harus dibaca ketika dalam keadaan berdiri. Al-makna dasarnya min syurut al-Fatihah, bahwasanya adalah bagaimana syarat al-Fatihah adalah di dalam salat fardu ayat ro'ah al-musalli qaiman, orang yang sholat di dalam salat fardu maka membaca surat al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Ayat karena qadirat, bila mana orang tersebut mampu untuk berdiri. Tapi badalul qiyam wa illa fi badalul qiyam. Kalau seandainya memang tidak mampu berdiri, berarti membacanya dengan duduk. Waqat marra bayanuhu, dan penjelasan tentang keadaan salat orang yang berdiri, duduk maupun berbaring itu sudah dijelaskan. Lalu kemudian wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata. Orang yang membaca Fatihah harus memperdengarkan bacaan Fatihah. Jadi tidak baca cuma nanti tidak kedengaran. Kita yang baca Fatihah itu telinga kita harus mendengar. Al-makna anaka siyamin surat al-Fatihah yang kesembilan daripada syarat al-Fatihah adalah isma'ul musalli nafsahu qira'atan jami'i hurufiha. Semua huruf-huruf yang dia baca ketika membaca Fatihah harus terdengar di telinganya sendiri. Ai illam yakun mani'un min somamin aw laghatin. Sekiranya memang wong yang sholat tadi telinganya tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk mendengarkan bacaan Fatihah dewe. Min somamin sahab misalnya kalau dia budak berarti dia bisa budaknya itu bisa menghalangi bacaan Fatihah yang dia baca itu tidak. Allah radin atau suara kegaduhan atau suara gaduh kami, suara musik suara musik sehingga kita baca Fatihah tidak terdengar tidak timbul kedengaran. Hal tersebut tidak mengapa. Namun bila mana tidak ada sesuatu hal yang menghalangi dalam kondisi ini, kok matanya di batin mulutnya umi-umi tapi tidak terdengar di telinganya, maka tidak sah. Wa illa jika malah tidak ada yang menghalangi, fayar ta'u bihaitsu law lam yakun mani'un nasarnya, maka hendaklah dia mengeraskan suaranya sekiranya bila mana tidak ada sesuatu hal yang menghalangi pendengarannya. La sami'an, saya dia bisa mampu untuk mendengar bacaan Fatihah. So ini kok baca umi-umi baik. Nah, tidak terdengar di telinganya maka tidak. Jadi harus terdengar mulai dari 9 sampai wala 11. Wa alla yatakhallaha wa alla yatakhallala hadiful an-nahyu. Dan ketika membaca Fatihah tidak boleh diselangi atau disela-selai dengan zikir yang lain. Al-adami malaysa ma'muran bi maslahatus shalah, yaitu sesuatu yang tidak diperintahkan untuk kemaslahatan sholat.
Maknanya apa? Adalah asyirah seluruh Fatihah, bahwasanya yang ke-10 daripada syarat-syarat Fatihah, Allah yatakhallala baina kalimat zikrun ajnabiyyun. Tidak ada yang menyela-nyelai antara ayat satu dengan ayat yang lainnya dalam surat Al-Fatihah. Zikrun ajnabiyyun, zikir yang lain. Ai ma'al amdi wal ilmi, yang mana zikir tersebut kalau seandainya dibaca di tengah-tengah kita baca Fatihah, yang mana di situ kita tahu dan sengaja, bikhilaf di manisya, berbeda kalau seandainya lupa, awil jahli atau tidak tahu. Wabikhilaf di mali maslahatus salat, dan zikir tersebut tidak berhubungan dengan kemaslahatan salat, maka itu bisa berbahaya, bisa membatalkan bacaan Fatihah. Fa innahu la darara bi wahidin minhuma. Kalau seandainya hal tersebut, ya, hal zikir ajnabi tadi, zikir yang lain kok menyela-nyelai di antara ayat-ayat Fatihah, namun penyela-nyelai tadi karena tidak tahu, karena lupa, karena tidak tahu dan karena lupa, maka tidaklah mengapa. Namun kalau seandainya tahu dan sengaja, maka itu bisa membatalkan bacaan Fatihah. Contohnya baca apa? Waqad alama yang memahami maslahatin bisyari syarat besar. Sebagaimana keterangan yang telah lewat untuk kemaslahatan sholat di dalam penjelasan syarat yang kedua. Contohnya pasti masalah apa tadi? Mualah, berkesinambungan. Di dalam masalah berkesinambungan tadi kan dijelaskan bahwasanya tidak ada hal yang memisah antara ayat satu dengan ayat yang selanjutnya. Baik itu zikir, maupun baca Al-Quran, lagi misalnya omongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti itu kan nih bisa. Sementara jawab salam ketika sholat itu jawab dikunci. Cukup kita menunjukkannya cara membesarkan suara. Karena kalau caranya kita jawab salam berarti memutus bacaan. Itu yang dinamakan zikir ajnabi. Berbeda kalau seandainya zikir tersebut memang disunahkan, mengucapkan si imam baca ayat yang berhubungan dengan rahmat, misalkan surat yang itu berhubungan dengan doa, lalu kemudian di tengah-tengah kita baca Fatihah, kita memohon rahmat Allah. Allahumma inna nas'aluka rahmatan wasi'ah. Tidak apa-apa. Pas misal pas kita baca Fatihah, di tengah-tengah Fatihahnya imam, pas imam baca amin, kita doa amin. Tidak mampu, tidak menilai kalimat atau urutan suratul Fatihah. Rasul tasdidatul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahman, bi'annana asrafna wa annana asrafna ala lazo asrafna fad'u alaina tawba taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم
وسلم ربي عليه عدى الحب وآله وصحبه عدد دوس صحبه والحمد لله.